Ada varian baru lagi nih. Ada yang berapa? Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan akan memulai pembelajaran tatap muka atau PTM secara penuh mulai 15 Oktober 2021 mendatang. Kebijakan ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Selasa siang. Kebijakan dimulainya pembelajaran tatap muka secara penuh tersebut sebab Kota Bandar Lampung kini sudah terbebas dari PPKM level 3, namun masih menjalankan PPKM level 2 yang berarti tingkat penularan COVID-19 sudah turun drastis. Teknis PTM penuh tersebut tetap dilakukan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Jumlah siswa yang masuk sekolah dibatasi 50% setiap harinya dan dilakukan bergantian. Untuk jam belajar juga dibatasi maksimal hanya 4 jam setiap harinya. Nanti tanggal 15 minggu depan kita akan tahap selanjutnya anak-anak sekolah tatap muka. Nanti kan saya kumpulkan kepala dinas, akan kumpulkan supaya nanti tatap muka kan sekarang hanya kelas 6 sama kelas 3. Nah nanti secara bertahap tapi 50-50%. Misalnya pagi 50%, siang 50%. Dan pelajarannya juga tidak boleh saat dari pagi sampai siang ya. Kebijakan pembelajaran tatap muka secara penuh di Kota Bandar Lampung ini berlaku bagi siswa PAUD, SD, SMP, dan sederajat. Untuk kebijakan aturan tingkat SMA sederajat menjadi wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Di Kota Bandar Lampung, uji coba pembelajaran tatap muka telah dimulai sejak 13 September 2021 lalu yang hanya melibatkan pelajar kelas 6 dan kelas 9 saja. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pelajar terlihat takut-takut saat akan disuntik vaksin oleh tim medis. Namun setelah diberi pengertian dan dibujuk, ia akhirnya mau disuntik dan tidak terjadi drama berlebihan. Sejak Selasa pagi, ratusan pelajar dan guru sekolah menengah pertama atau SMP Negeri 2 Banjarmargo itu mengikuti vaksinasi yang digelar oleh pihak bidang kedokteran Polres Tulang Bawang. Ya masuk, udah bawa itunya kan udah diisi kan? Oh ya udah masuk. Ya masuk. Kegiatan vaksinasi dipusatkan di beberapa ruang kelas sebagai upaya persiapan dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM penuh di seluruh jenjang sekolah di Lampung. 110 pelajar dan belasan guru serta tenaga kependidikan lainnya yang juga ikut disuntik vaksin. Selain vaksin, kegiatan hari ini adalah kegiatan ANBK untuk kelas 8. Untuk vaksin hari ini memang dikhususkan untuk SMP Negeri Banjarmargo, tetapi dari Polres kami dapat himbauan untuk umum kami juga diperolehkan mendapatkan kuota 290. Harapannya Bu? Harapannya agar kegiatan KBM kami berjalan dengan lancar yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar dan guru ini disambut gembira karena menjadi tanda akan segera dimulainya pembelajaran tatap muka secara penuh. Mereka mengaku belajar tatap muka akan lebih mudah difahami dibandingkan dengan belajar secara daring seperti yang telah dijalani lebih dari 1 tahun terakhir akibat darurat penularan COVID-19. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tempat wisata di Kabupaten Lampung Selatan serentak kembali dibuka sejak daerah ini menjalankan PPKM level 2 yang berarti risiko penularan COVID-19 mulai turun. Meski demikian, pengelola tempat wisata tetap diimbau menerapkan protokol kesehatan ketat dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 25%. Meskipun tempat wisata sudah mulai dibuka dengan pembatasan maksimal 25% sesuai dengan instruksi Bupati, namun pengawasan tetap kita lakukan baik dari Dinas Pariwisata maupun dari Satgas Covid bersama dengan tim. Kembali dibukanya tempat wisata di Lampung Selatan untuk masyarakat ini setelah pihak Pemkab dan DPRD menggelar rapat membahas penerapan protokol kesehatan di tempat wisata.
Pihak DPRD memberikan dukungan terkait kebijakan ini, mengingat tempat wisata menjadi salah satu sektor penghasilan daerah terbesar setelah pajak retribusi. Agar tujuan dibukanya tempat-tempat wisata ini kan untuk meningkatkan PAD kita. Tapi jangan sampai kita melupakan protokol kesehatan. Kalau untuk mengenjot di sektor wisata, kita selalu mendukung asalkan anggaran dari APBD Kabupaten Lampung Selatan ini memadai, karena Kabupaten Lampung Selatan memiliki tempat wisata dengan jumlah terbanyak di Provinsi Lampung. Di antaranya terdapat belasan tempat wisata pantai, wisata pulau, wisata gunung berapi Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, wisata sejarah, tempat wisata air belerang, hingga wisata pemandian air panas. Setiap akhir pekan, tempat wisata di Lampung Selatan ramai oleh pengunjung lokal dan dari berbagai luar daerah. Terdapatnya Bandara Raden Inten II di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni di kabupaten ini menjadikan lokasi wisata di Lampung Selatan mudah dikunjungi oleh warga dari luar daerah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jumlah penumpang kereta api rute Lampung ke Sumatera Selatan dan sebaliknya kini sudah berangsur mengalami kenaikan. Hal ini dampak dari pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Lampung. Kepala Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung mengatakan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan biasanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Di akhir pekan tersebut pihaknya bahkan kerap menambah 2 unit gerbong penumpang. Namun untuk hari Senin hingga Jumat, jumlah kenaikan penumpang belum terlalu banyak dan masih di bawah 100 penumpang setiap harinya dibandingkan dengan bulan Agustus lalu. Kalau peningkatan penumpang ada peningkatan, tapi tidak terlalu signifikan. Ini peningkatan kita kalau weekend itu penumpang kita rata-rata 20% dari okupansi, yaitu sekitar masih di bawah 100 satu keretanya. Meski telah diberi kelonggaran selama PPKM, namun pihak Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung tetap memberlakukan protokol kesehatan ketat bagi penumpang kereta api. Syarat bagi warga yang akan menggunakan jasa transportasi kereta api wajib menunjukkan surat antigen dengan hasil negatif, menunjukkan surat telah disuntik vaksin COVID-19 minimal 1 kali, dan menggunakan masker. Di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung juga menyediakan posko tes antigen bagi calon penumpang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.